Sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat datang di webinar mengenai Mastering Prompt Engineering for Generative AI. Senang banget bisa belajar bersama dengan teman-teman dan tentunya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini ya. Semoga teman-teman bisa tetap semangat mengikuti webinar ini sampai selesai dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan di sini kita itu sifatnya belajar bareng ya. Jadi memang masih sama-sama belajar dan dari aku apabila dalam penyampaian masih ada kekeliruan, aku mohon maaf banget dan aku sangat terbuka terhadap saran atau masukan maupun diskusi. Kemudian nanti apabila suaraku kurang jelas atau melalui on cam ataupun chat ya guys. Kemudian sebelum memulai webinar kita kali ini, aku mau izin share screen dulu. Ini share screen-ku kelihatan nggak ya? Apakah udah kelihatan share screen-ku? Oke, kelihatan ya. Oh, sebentar. Jadi sebelum memulai pematerian kali ini, biar kita ngobrolnya juga lebih asik, jadi aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan aku Nur Hasanah dan bisa dipanggil Nur, asal kampusku dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan aku prodi Teknik Informatika. Serta sekarang ini juga ini ya, termasuk mahasiswa MSIB bisa AI Academy batch 6. Jadi salam kenal semuanya, karena tak kenal maka kenalan. Jadi dan boleh banget kita saling terhubung dan berkolaborasi ke email. Yaitu pertanyaannya adalah seberapa familiar kalian istilah prompt engineering? Boleh banget nih jawab di kolom. Oh, ada yang familiar banget. Dari berarti 1 sampai skalanya 5 ya. Oke, keren. Jangan-jangan ini udah Randika ini. Kalau yang lain atau biasa aja atau bahkan baru pernah dengar istilah prompt engineering? Boleh yang lain responnya selain Randika ini yang udah familiar banget? Oh, ada yang belum juga. Oh, ada yang udah familiar juga. Oke deh. Oke, jadi kita mulai bahas aja. Jadi untuk yang pertama yaitu pengenalan mengenai prompt engineering. Jadi prompt sendiri itu teknik memberikan instruksi yang tepat kepada model generatif AI agar menghasilkan respon yang diinginkan. Ini juga melibatkan penggunaan kalimat atau kata-kata tertentu untuk mengarahkan model dalam menghasilkan output yang relevan dan berkualitas. Jadi prompt engineering ini teknik untuk merancang atau lebih tepatnya mengoptimalkan prompt untuk meningkatkan output dari model generatif AI. Nah, prompt engineering itu memungkinkan kita untuk mengontrol kualitas dan arah dari output yang dihasilkan oleh model AI. Jadi biar outputnya itu tidak kesana kemari gitu loh, biar tetap fokus seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari prompt engineering sendiri itu ada 3, yaitu pertama adalah memberikan instruksi yang jelas dan tepat kepada model generatif AI. Jadi prompt engineering itu membantu pengguna untuk mengkomunikasikan ya maksud mereka dengan jelas dan tepat kepada model generatif AI sehingga bisa menghasilkan output yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan relevansi output model. Dan ketiga adalah memastikan bahwa output model sesuai dengan tujuan penggunanya. Nah, aku sekarang ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin teman-teman didengar nih. Sampai 5, berapa sering nih teman-teman? Boleh jawab lagi dong. Kalau ini adalah tentang seberapa sering kalian berinteraksi dengan generatif AI. Wah, ada yang 5. Berarti sering ya? Oke, mantap-mantap. Kalau yang lain, ada yang jarang gitu? Atau gimana? Atau mungkin sedang ya, 3 gitu. Oh, ada yang tiap hari ya? Oke, mantap. Keren-keren. Berarti emang kalian udah terbiasa ya? Oke, nggak apa-apa. Kalian bisa memanfaatkan AI sebaik mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah mengenai memahami model generatif AI. Jadi, generatif AI itu atau kecerdasan buatan generatif merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan algoritma untuk secara otomatis menghasilkan berbagai jenis konten, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Jadi, model generatif AI itu menghasilkan berbagai jenis output ya, seperti teks, gambar, audio, hingga video berdasarkan prompt yang diberikan oleh pengguna. Dan untuk generatif AI yang saat ini populer dan banyak digunakan tentu saja adalah ChatGPT, Bing AI, Gemini AI, Midjourney, Stable Diffusion, dan masih banyak lagi. Dan aku pribadi sendiri sebenarnya masih belum pernah pakai Midjourney sama Stable Diffusion ya. Kalau ini itu lebih ke untuk pengolahan gambar. Jadi aku memang lebih terbiasa pakai yang ChatGPT, Bing AI, atau Gemini AI. Dan aku rasa juga teman-teman udah familiar dengan generatif AI tersebut. Meskipun begitu, generatif AI itu menjadi meskipun generatif AI itu canggih, tetapi ini masih memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan menghasilkan output yang untuk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan memenuhi standar etika yang diharapkan. Seperti itu. Nah, di sini apa sih pentingnya prompt engineering dalam generatif AI? Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan akurasi dan relevansi output. Jadi dengan kita merumuskan prompt yang spesifik dan tepat, model generatif itu bisa menghasilkan output yang lebih akurat dan memang relevan sesuai dengan keinginan pengguna seperti itu. Dan yang kedua adalah meningkatkan kreativitas model. Jadi prompt engineering itu memungkinkan pengguna untuk mengarahkan model generatif AI untuk menghasilkan output yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi ketika kalian membuat prompt yang memang kreatif, maka outputnya pun akan jadi lebih kreatif seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengurangi bias dan meningkatkan keamanan. Jadi dalam data trainingnya atau data latihannya ya, AI kan seringkali menghasilkan bias. Jadi prompt engineering itu dapat mengurangi dan memastikan bahwa AI itu tidak menghasilkan output yang berbahaya atau tidak pantas. Dan yang keempat adalah untuk membantu tugas yang diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi pemahaman mengenai prompt engineering memang penting banget, sehingga ketika kita ingin memberikan tugas tertentu, generatif AI itu bisa langsung paham ini loh yang sebenarnya output yang pengguna inginkan. Seperti itu. Saya pengen konfirmasi dulu ya, apakah suaraku putus-putus atau tidak ya? Atau bising gitu? Dan apakah aku menjelaskannya secara cepat banget nggak teman-teman? Apakah aman? Cek. Ada yang bisa respon? Apakah aman? Oke, aman ya. Nah, takutnya kalau kecepatan bisa langsung on mic aja ya teman-teman. Oke, makasih responnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis prompt engineering.
yaitu sebenarnya jenisnya ada banyak, cuman di sini aku bakal cuma jelasin beberapa. Dan untuk yang pertama adalah direct prompt. Direct prompt. Jadi jenis prompt ini merupakan yang paling basic, di mana pengguna memberikan instruksi atau pertanyaan langsung kepada model AI. Dengan menyajikan petunjuk yang jelas, model dapat menghasilkan respon sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi jenis direct prompt ini adalah jenis direct yang memang langsung to the point gitu loh, pengennya apa. Dan untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Jadi misalnya poin kayak gini. Misalkan terjemahkan kalimat tidak apa-apa ke bahasa, maka GPT pun akan merespon seperti berikut ini. Kalimat tidak apa-apa dalam bahasa Korea dapat digunakan sebagai kencana yo. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah tolong jelaskan apa itu data science, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak SMP. Jadi kita juga bisa menggunakan detail tambahan mengenai seperti ini ya, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak SMP, maka outputnya pun akan lebih disesuaikan dengan bahasa yang memang mudah dipahami untuk anak SMP. Jadi jika kalian memang ingin memberikan prompt itu jelaskan secara sedetail mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah seperti ini. Tolong beri aku 4 ide konten Instagram tentang traveling dengan target audiens Gen Z dan milenial. Buatkan dalam bentuk tabel. Kita juga bisa memberikan perintah buatkan dalam bentuk tabel atau mungkin bisa buatkan dalam bentuk paragraf sebanyak sekian dan sekian, seperti itu. Jadi untuk direct prompt itu intinya adalah prompt yang langsung to the point. Kita juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah role playing prompt, di mana dalam role playing prompt ini kita bisa memberikan karakter tertentu pada model AI. Ini bisa memungkinkan AI untuk menghasilkan respon yang lebih personal dan sesuai dengan peran yang ditentukan. Jadi kita itu memberikan role kepada model AI tersebut, dan untuk contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya adalah seperti ini. Yang sebentar akan lulus SMA, jadi aku memberikan role-nya itu dia adalah seorang pelajar. Kemudian ceritakan pengalaman Anda dalam mempersiapkan diri sebelum mendaftar ke perguruan tinggi untuk kuliah. Gunakan bahasa yang cukup formal atau bahasa baku. Maka nanti dia akan ChatGPT ini akan memposisikan dirinya sebagai pelajar SMA. Dan di sini pun kita bisa memberikan ini ya, prompt tambahan seperti gunakan bahasa yang cukup formal atau bahasa baku, atau sebenarnya bisa berbagai jenis, misalnya gunakan bahasa yang sedikit santai dan sebagainya. Jadi memang disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini aku memberikan role generatif AI-nya itu sebagai guru SD dan mengajar murid kelas 6. Bagaimana Anda akan memotivasi murid-murid Anda ketika sebentar lagi akan dilaksanakan ujian, maka outputnya pun akan sebagai berikut. Jadi memang disesuaikan dengan role-nya. Ada yang on mic? Oh, sepertinya mana sih? Aku mute dulu. Oh, udah mute. Oke. Makasih. Oke, lanjut. Dan untuk jenis prompt yang ketiga adalah inverse prompt. Jadi berbeda dengan prompt lainnya, inverse prompt ini membalik skenario dengan menentukan output yang diinginkan daripada inputannya. Jadi ini tuh kayak kita udah masuk udah menjelaskan outputnya dulu sehingga nanti yang muncul ya sesuai dengan output yang sudah kita berikan. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya adalah di sini. Aku kayak punya contoh sebuah caption mengenai webinar. Di sini aku tuh pengen bikin caption tetapi dengan style seperti berikut ini. Maka di bawah sini aku memberikan ini ya,
prompt seperti ini. Tolong buatkan caption dengan style atau gaya penulisan seperti di atas, tetapi tentang getting started with exploratory data analysis dan pre-processing. Acara tersebut merupakan kegiatan belajar bersama yang diselenggarakan oleh GDSC Indonesia. Jadi maka outputnya pun akan seperti ini, sesuai dengan output yang sudah kita inginkan tadi gitu loh. Jadi memang ini inference prompt itu memang lebih fokus ke outputnya, atau kita udah menentukan outputnya itu seperti apa, sehingga AI pun akan sesuai dengan output yang sudah kita masukkan. Seperti itu. Next, sebentar. Nah, untuk jenis prompt yang terakhir adalah multi-turn prompt. Jadi untuk yang lebih melalui serangkaian prompt dan respon, sehingga memungkinkan pengguna untuk mencari ini gitu, tetapi berlanjut. Dan untuk contohnya itu sebagai berikut. Nah, di sini awalnya aku memberikan prompt yaitu siapa presiden pertama Indonesia, maka GPT pun akan meresponnya seperti ini. Kemudian aku pun ingin bertanya lebih dalam lagi, yaitu lalu siapa yang menggantikannya? Kemudian ini pun merespon lagi dan seterusnya. Jadi multi-turn prompt adalah yang apa ya? Yang saling ini ya, berinteraksi secara terus-menerus. Saling berinteraksi gini, dan itu bisa menghasilkan output yang lebih mendalam seperti itu. Kemudian, nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai bijak dalam berinteraksi dengan generatif AI. Jadi yang pertama adalah berhati-hatilah terhadap potensi bias dalam data dan output. Yang kedua, selalu periksa fakta dan informasi yang dihasilkan. Dan ketiga, gunakan secara bertanggung jawab dan etis. Jadi meskipun generatif AI dapat menjadi alat yang menjadi alat yang sangat berguna, penting untuk menggunakan dengan bijak. Hal ini bisa mencakup penggunaan yang tepat, tidak ketergantungan berlebihan terhadap AI, dan memastikan bahwa output yang dihasilkan dipertimbangkan dengan matang-matang sebelum digunakan. Intinya adalah kita sebagai pengguna harus memastikan untuk tidak menjadi terlalu bergantung pada AI dan menggunakan teknologi ini dengan bijak sesuai dengan dari generatif AI dalam berbagai konteks seperti itu. Jadi karena memang bisa membuat kita kurang kreatif gitu ya. Jadi intinya adalah gunakan secara etis dan bertanggung jawab itu. Dan akhir ya. Emang slide-nya nggak banyak, jadi memang materinya cuma sampai segitu guys. Jadi kita mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Di sini dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai prompt engineering ini? Boleh banget kalau tanya bisa on mic ya. Atau sebenarnya chat juga nggak apa-apa, tapi interaksi. Aku tunggu sampai 1 menit ya untuk ada yang bertanya atau tidak. Jadi aku tunggu sampai 1:35. Oke, sepertinya nggak ada yang mau nanya ya.
Atau ini Randika sedang typing mau tanya atau gimana ini? Oke, kita tunggu. Berarti mungkin teman-teman udah paham ya mengenai jenis-jenis prompt-nya seperti apa dan cocoknya dipakai di study case yang seperti apa. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan intinya adalah lebih sering menggunakan prompt yang memang apa ya tepat itu ini ya kita jadi terbiasa gitulah menghasilkan prompt yang memang sesuai. Mau nanya, ada saran untuk prompt engineering yang premium atau berbayar yang worth it to buy? Sebelumnya aku kurang tahu sih ya, karena memang sejauh ini aku belajarnya secara mandiri atau otodidak gitu. Jadi aku mempelajari prompt engineering itu melalui kayak video-video di TikTok atau di artikel di LinkedIn dan YouTube. Jadi misalnya ini berarti kamu nanyanya ini ya, maksudnya adakah website yang menyediakan untuk belajar prompt engineering gitu ya? Iya atau enggak? Kalau aku sendiri ya websitenya kalau nggak salah prompt engineering itu apa? Tapi itu pun eh sebenarnya free, cuma satu course aja. Jadi untuk yang lainnya tetap berbayar. Maksudnya gimana nih? Aku jadi kurang paham. Premium lebih ke promnya ya, bukan belajarnya. Kalau itu aku juga belum pernah sih. Oh iya, oh gitu. Oh iya, berarti maksudnya ini generatif AI-nya ya gitu ya, yang bisa menghasilkan output yang bagus itu yang mana gitu. Kalau aku sendiri pun itu sejauh ini ya masih pakai yang free, baik itu misalnya ChatGPT atau yang lainnya, aku selalu pakai yang free gitu. Jadi belum pernah nyoba yang pro gitu karena memang harganya cukup lumayan. Tapi kalau yang pro tentunya emang bisa menghasilkan output yang lebih bagus ya, karena memang datanya tuh jauh lebih banyak dari yang free dan juga datanya update gitu, nggak seperti yang nggak berbayar gitu. Oke, berarti memang ini ya GPT Pro atau enggaknya. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa aku berikan sejauh ini. Jadi memang aku belum free. Tapi tentunya worth it sih menurutku karena memang update-nya itu update dan jauh lebih besar dari yang free. Yang free gitu. Gitu Randy. Apakah dari teman-teman yang lain ada? Oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi kita lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu, oh ini Aldi Rifki typing apa nih? Apakah mau nanya? Nanya apa coba? Oke, ditunggu. Join 15. Oke, mari kita tunggu sebentar. Sepertinya memang masih ada beberapa pertanyaan. It's okay. Sejauh ini
generate AI apa yang paling worth it ya? Gemini AI. Dan setiap generatif AI itu emang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tetapi misal kamu tujuannya misal pengen mendapatkan apa ya? Misalkan kalau ke ChatGPT itu lebih ke apa ya? Teks yang dihasilkan itu lebih kayak manusiawi gitu loh. Bahasanya itu lebih enak dibandingkan dengan generatif AI yang lain. Tetapi untuk kekurangannya adalah kalau yang free itu datanya terbatas pada tahun 2022 gitu. Jadi untuk tahun-tahun yang sekarang belum ada. Sedangkan kalau yang untuk mungkin Bing AI itu bagus juga, cuman apa ya? Kelebihannya itu di Bing AI itu bisa untuk membuat gambar atau menganalisis gambar dan teks. Kalau di ChatGPT kan nggak bisa ya, cuma yang di ChatGPT free itu nggak bisa. Jadi memang cuma teks. Tapi kalau di Bing AI dan Gemini AI itu bisa untuk menganalisis gambar dan teks. Jadi bahasanya itu nggak sebagus di ChatGPT seperti itu. Jadi untuk worth it atau enggaknya sebenarnya tergantung kebutuhan dari masing-masing atau enggak bisa dibandingkan mana hasil yang paling bagus. Jadi misalkan hasil yang paling bagus itu terlihat di ChatGPT, ya udah pakai di ChatGPT aja gitu. Jadi memang dikembalikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Apakah menjawab, Aldi? Semoga menjawab ya. Oke, makasih juga. Oke, apakah sekali lagi apakah ada pertanyaan? Ke sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi mohon banget bagi teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam sebentar untuk sesi dokumentasi. Apakah dari teman-teman ada yang bisa on cam? Oh, di kami berbagi dulu deh. Yang oke, ada satu nih, ada Akmal. Oke, keren. Ditunggu yang lain untuk on cam, untuk dokumentasi teman-teman nggak sampai 1 menit. Puan yang belum pakai hijab boleh hijaban dulu. Ini udah 3 yang on cam. Kita tunggu sebentar lagi ya. Barangkali mau ada yang mau on cam. Oke, sepertinya cukup, nggak apa-apa segini aja yang on cam. Aku oke, nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Makasih. Oke, aku screenshot ya. Aku hitung. Satu, gaya boleh gaya ini teman-teman. Gaya senyaman kalian aja. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Makasih, silakan boleh off cam kembali. Atau mau tetap on cam nih? Aku mau off cam dulu ya. Yang nggak on cam pun nggak apa-apa. Makasih juga. Maka telah selesai webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Meskipun ini jam-jam yang tidur siang ya, tetapi kalian keren banget udah mau produktif dan mengikuti webinar ini. Semoga kalian menikmati sesi belajar ini dan semoga materi yang telah dibahas bisa memberikan insight baru dan meningkatkan pemahaman kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Terima kasih banyak.